السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد إخوتي وأخواتي أعزكم الله. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak ini, di mana di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i Ad-Damashqi yang meninggal pada tahun 676 Hijriah. Kita sampai pada masih bab yang pertama, yaitu babul ikhlasi wa ihdarin niyyati. Bab penjelasan tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Kita sampai pada hadis yang keempat. Qala al-muallif rahimanallahu wa iyyahu wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا وشركوكم في الأجر رواه مسلم ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. Ikhwati wa akhwati azakumullah. Dua riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Riwayat yang pertama dari Jabir bin Abdullah dikeluarkan oleh Imam Muslim. Riwayat yang kedua dari jalur sahabat Anas radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Adapun riwayat yang pertama dari Abu Abdullah disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya kunyah Jabir bin Abdullah adalah Abu Abdullah. Abu Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma Al-Ansari. Beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Kami, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan.
Dalam riwayat Anas disebutkan yaitu Ghazwatul Tabuk, peperangan Tabuk atau Ghazwatul Tabuk. Ghazwah yaitu peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Namanya ghazwah. Kalau tidak diikuti oleh sama Nabi SAW namanya sariyah. Nah ini Ghazwatul Tabuk, Nabi SAW berperang, di antaranya yang ikut adalah sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Faqala, Nabi SAW bersabda, inna bil madinati la rijalan. Sesungguhnya di Madinah ada sekelompok orang laki-laki. Masirtum masiron. Tidaklah kalian berjalan suatu perjalanan. Wala qata'tum wadiyan, dan juga tidaklah Anda melampaui suatu lembah, illa kanu ma'akum habasahumul maradu, melainkan mereka-mereka itu yang berada di Madinah itu bersama kalian, berangkat bersama kalian. Mereka mendapatkan pahala seperti Anda mendapatkan pahala. Habasahumul maradu, mereka itu tidak berangkat peperangan karena ada alasannya, ada uzurnya, yaitu karena sakit. Wa fi riwayatin illa syarqukum fil ajri. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim juga, melainkan mereka itu juga mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala dengan niatnya. Seandainya bukan karena marad, bukan karena sakit, mereka akan berangkat juga, berangkat berperang. Ini pentingnya an-niyah. Karena bab ini bab niat. Ya, ihdar niyah. Wa rawahu al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala. Jadi Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Kami sepulangnya dari peperangan Tabuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna aqwaman khalfana bil madinati, sesungguhnya suatu kaum lelaki di Madinah di belakang kita, ma salakna syu'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana, tidaklah kita meniti suatu jalan, syu'ban ay tariq fil jabal, jalan di pegunungan, wala wadiyan, tidaklah kami meniti suatu tempat yaitu lembah, illa wa hum ma'ana, melainkan mereka itu bersama kita. Ya. Habasahumul udru, mereka tidak berangkat peperangan karena ada udzur, ada alasan. Ya, riwayat pertama tadi karena sakit. Ya. Ikhwati wa akhwati azzakumullah, hadis yang mulia ini memberikan beberapa pelajaran, di antara disebutkan oleh muallif. Yang pertama, al-mujahiduna fi sabilillahi afdalu minal qa'idina bidarajatin. Bahwasannya orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berangkat ya untuk membela li'ila'i kalimatillah, itu adalah lebih afdal, lebih utama dibandingkan orang yang tidak berangkat jihad dengan beberapa derajat. Ya. Tentu orang yang berjihad adalah lebih afdal, lebih utama, karena dia berjihad dengan jiwanya, raganya, dan harta bendanya. Kemudian dia gugur di medan peperangan. Tentunya lebih afdal, lebih mulia dibandingkan orang yang tidak berangkat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada udzur, sakit atau yang lainnya, mungkin mustad'afin, orang-orang yang lemah. Ya. Kemudian yang kedua disebutkan di sini, laisa lawal ulil dharari kal a'ma wal maradi wal a'raji haraj. Bahwasanya orang yang mempunyai udzur, baik itu buta atau sakit, ya, atau mungkin kakinya pincang, mungkin tidak ada dosa bagi orang itu karena memang betul ada udzur sehingga tidak berangkat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi punya niat, ya. Tanya bukan karena udzur, pasti mereka akan berangkat. Ya. Kemudian di antara faedah dari hadis yang mulia ini,
Man sahhat niyyatuhu min dawil a'dzari wa ulil darari balagha ajal mujahidin. Barang siapa yang niatnya itu benar, niatnya itu adalah lurus, ya. Niat karena Allah Subhanahu wa taala, dari orang-orang yang mempunyai uzur, maka dengan niat yang baik tadi itu disampaikan pahalanya seperti orang-orang mujahidin. Ini pentingnya nih niat. Orang punya niat misalnya seandainya aku punya harta seperti si fulan atau si alan, pasti aku akan membangun masjid. Seandainya dia ya kan belum sampaikan, itu sudah niat. Itu adalah diganja sama Allah Subhanahu wa taala. Dan niatnya yang baik. Seandainya dia punya rezeki yang luas, dia akan membangun sebuah masjid misalkan yang dibutuhkan di suatu tempat. Ya. Karena tidak kesampaian, dia mendapatkan pahala atau tidak? Mendapatkan pahala karena niatnya yang baik. Ya. Inilah berhubungan dengan hadis yang pertama. Innamal a'malu bin niyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Sungguhnya segala perbuatan tergantung dengan niatnya. Dan manusia mendapatkan apa yang dia niatnya, yang dia niatinya. Ikhwati wa akhwati azakumullah, sebutkan di sini pula wa dallal hadits ala sa'ati rahmatihi ya rahmati rabbil alamin. Hadis ini sebagai dalil juga bahwasanya tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, pencipta alam semesta. Ya. Wa yusril islami wa hadhihi ahkamun wa fawaidu nataqa bihal kitabul azizu wa qala Allah azza wa jalla la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu lidh-dharari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Surat An-Nisa ayat yang ke-95. Selain hadis ini menunjukkan keluasannya rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, pemilik alam semesta ini, menunjukkan pula yusrul Islam, gampangnya agama Islam ini. Ada ahkam, ada hukum-hukum, dan ada fawaid. Ya. Nataqa bihal Quran, nataqa bihal kitabul aziz, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya Al-Aziz. Faqala Allah azza wa jalla, firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat yang ke-95, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu lidh-dharari wal mujahidina fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama orang-orang yang duduk tidak berangkat berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala karena berhalangan di kalangan kaum mukminin dengan orang-orang yang mempunyai uzur, ya, wal mujahiduna fi sabilillah, dengan orang-orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan jiwa mereka. Tentu tidak sama. Allah Ta'ala akan memuliakan orang-orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta benda dan jiwa raganya. Ya. Dan dua-duanya adalah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berangkat karena ada udzur. Seandainya tidak ada udzur pasti akan berangkat. Ya. Ikhwati wa akhwati azakumullah. Hadis yang berikutnya, yang hadis yang kelima. Wa Nabi Yazid Ma'ni ibn Yazid ibn Akhnas radhiyallahu anhum wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyuna. Qala kana abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha wa wada'aha 'inda rajulin fil masjid faji'tu fa akhadtuha fa ataituhu biha wa qala wallahi ma iyyaka aradtu wa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'nu. Rawahu al-Bukhari. Haditsun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini dari Abu Yazid. Abu Yazid namanya adalah Ma'an. Ayahnya juga Yazid, ya. Abu Yazid Ma'an bin Yazid Al-Ansi Al-Akhnas radhiyallahu anhum. Dia, ayahnya dan kakeknya semuanya adalah sahabiyun. Semuanya adalah
sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau, ayahnya dan kakeknya semuanya adalah sahabat. Qala, Ma'an mengatakan, kana Abi Yazid, adalah ayahku yaitu Yazid al-An bin Akhnas, ya. Yazid bin Akhnas akhraja dananira. Beliau, ayahku yang bernama Yazid, mengeluarkan beberapa dinar. Untuk apa? Yatasaddaqu biha. Beliau mensedekahkan. Mensedekahkan, ya, dari beberapa dinar tersebut. Fawada'aha 'inda rajulin fil masjid. Kemudian beliau meletakkan beberapa dinar tersebut kepada seseorang di masjid. Mungkin dia takmir atau yang lainnya, ya. Al-muhim bahwasanya beliau menitipkan seorang di masjid, mungkin pengurus masjid, ya. Faji'tu fa'akhadtuha. Kemudian kata Ma'in, aku datang fa'akhadtuha. Aku ambil itu dinar tersebut, beberapa dinar tersebut. Kemungkinan pengurus masjid ini atau orang yang dikasihi wasiat atau yang dijadikan wakilnya Yazid, ya, tidak tidak tahu bahwasanya si Yazid punya anak. Anaknya si fulan ini, Ma'an ini, bisa jadi semacam itu, tidak tahu. Fajitu fa'akhadtuha. Aku datang dan aku mengambil dinar-dinar tersebut. Ya. Fa'ataituhu biha. Kemudian aku datang kepada ayahku dengan membawa dinar tersebut. Faqala, lalu ayahnya mengatakan, wallahi ma iyyaka aradtu. Demi Allah bahwasanya aku tidak menginginkan ini untuk kamu. Untuk anaknya sendiri, bukan untuk kamu wahai anakku, gitu loh. Ya. Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami mengadukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'nun. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah dijelaskan tahu permasalahannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laka ma nawaita ya Yazid. Bagi kamu apa yang telah engkau niatkan wahai Yazid. Kamu telah meniatkan ini beberapa dinar ini untuk disedekahkan, ya. Disedekahkan. Terlepas itu sampai kepada tujuan maupun tidak, ya kan? Itu adalah sudah diganjar sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia akan mengatakan, wallahi ma iyyaka aradtu. Demi Allah aku tidak menginginkan kepada kamu dinar-dinar di beberapa dinar ini bukan untuk Anda, wahai anakku, di bahasa kita, ya kan? Tapi kata Nabi SAW apa? Laka ma nawaita ya Yazid. Bagi engkau apa yang telah engkau niatkan. Engkau sudah meniatkan untuk sedekah. Ditulis oleh Allah sudah sedekah. Ya. Ini juga mengandung pengertian bahwasanya bolehnya seseorang itu bersedekah atau memberikan infak kepada si anak. Ya. Memberikan sedekah atau infak kepada si anak selama itu adalah bukan sedekah yang wajib, ya. Bukan yang wajib. Nah, nanti akan dijelaskan bismillah ta'ala. Kemudian kata Nabi SAW itu kepada ayahnya, kepada anaknya, walaka ma akhadta ya Ma'nu. Bagi engkau apa yang telah engkau ambil wahai Ma'an. Ya. Apa itu? Ya dinar tadi, beberapa dinar tadi itu. Ya. Artinya itu halal buat Ma'an, kan itu hartanya ayahnya sendiri. Ya. Walaupun ayahnya tidak menginginkan kepada dia, Nabi SAW yang memisahkan, Nabi SAW yang memutuskan permasalahan ini. Bagi kamu apa yang kau niatkan wahai Yazid, dan bagi engkau ya kan apa yang telah engkau ambil halal. Ya. Haditsun sahih rawahul Bukhari. Ikhwati azakumullah barakallahu fikum. Di antara fawaid hadis yang mulia ini disebutkan di sini jawaz tawqidi fi tawzi' sadaqati wa la siyama sadaqatu tatawwu' li'anna fihi naw'a israr. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita diperbolehkannya untuk mewakilkan, ya, dalam membagi sedekah, membagi zakat. Sedekah juga diartikan zakat karena Allah juga mengatakan sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dalam surat Taubah ayat yang ke-6, 60.
Ya kan? Sungguhnya zakat-zakat diwajibkan untuk orang-orang yang berhak, di antaranya adalah fuqara wal masakin. Disebutkan thamani asnaf, 8 golongan itu. Coba dilihat dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60. Jadi diperbolehkannya untuk mewakilkan membagi zakat, ya, orang yang amanah, ya kan? Wala siyama sedekah tatawwu, apalagi sedekah yang sifatnya tatawwu, bukan wajib. Ya, li'anna fi naw' israr. Karena semacam itu adalah ada, yakni biar tidak tahu, orang bahwasanya yang sedekah itu si fulan atau si alan. Diserahkan kepada si fulan atau amil, misalkan amil zakat. Ya, ini adalah menambah keikhlasan seseorang, biar tidak tahu yang sedekah adalah si fulan atau si alan. Serahkan kepada si amil atau orang yang dipercaya, ya kan, dia yang membagikan. Jadi siapa? Hamba Allah. Nah, ini adalah salah satu orang yang akan mendapatkan perlindungan. Ya, di zaman itu tidak ada perlindungan, atau saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabatun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Di antaranya adalah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Di antaranya adalah seseorang yang bersedekah, ya kan? Ya, bersedekah dengan tangan kanannya tapi tangan kirinya tidak tahu. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, dia menyembunyikannya sedekahnya. Ya, tidak tahu. Ya, biar tidak tahu. Biar tidak, dan biar ikhlas, jauh dari riya dan sum'ah, dan jauh dari ujub. Ya. Fa akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kirinya dia tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Artinya sangat-sangat rahasia, merahasiakan. Ya, ini adalah sebaik-baik orang ada agar mendapatkan perlindungan di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yaumul qiyamah. Ikhwati wa akhwati azzakumullah. Kemudian di antara faedah dari hadis ini, yajuzu daf'i sadaqati tatawwu' lil furu'i, diperbolehkannya membayar sedekah atau zakat atau sedekah atau infak sedekah kepada furu'. Furu' yang dimaksud apa furu' di sini? Cabang, maksudnya anak misalkan. Seperti ini, Yazid bersedekah kepada Ma'an, ya kan? Bersedekah kepada si anaknya, diperbolehkan. Ya. Lil mutasaddiqi ajru ma nawahu sawa'un sadafal mustahiq aw la. Bagi orang yang bersedekah mendapatkan pahala apa yang dia niatkannya. Ya, terlepas itu sampai sasaran atau tidak sampai sasaran, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ikhwati azzakumullah, barakallahu fikum. Hadis berikutnya, hadis yang ke-6. Wa Nabi Ishaq Sa'ad ibn Abi Waqqas, Malik ibn Uhayb ibn Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu, ahad al-ashrati al-mashhud lahu bil jannati radhiyallahu anhum, qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada'i min waj'in ishtadda bi, faqultu ya Rasulullah inni qad balagha bi min al-waj'i ma tara wa ana dhu malin ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله فقال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون
Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim walakin al-ba'isu Sa'd ibn Khawlah yarthi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah muttafaqun alaihi. Haditsun sahihun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini dari sahabat yang mulia yaitu Abu Ishaq. Abu Ishaq disebutkan oleh Imam Nawawi, namanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian beliau menyebutkan nasabnya. Nasab dari Sa'ad bin Waqqas, ya, bahwasanya beliau adalah Sa'ad bin Abi Waqqas bin Malik bin Uhayb bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu. Ahadil asyatil masyhud lahu bil jannah radhiyallahu anhum. Salah satu orang yang mendapatkan, ya, kabar gembira dari Rasulullah SAW, jaminan surga. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Ya. Beliau berkata, "Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'uduni ama hajatil wada'." Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW datang padaku. Rasulullah SAW, manusia terbaik, mengunjungi, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ja'ani Rasulullah SAW ya'uduni, ay zarani, ay yazuruni. Sa'ad bin Waqqas sakit, Rasulullah SAW datang dan menjengukku, kata Sa'ad. Ama Hajjatul Wada, pada tahun Hajjatul Wada, pada pelaksanaan tahun Hajjatul Wada, tahun yang ke-10. Min waj'in istadda bi, dari suatu sakit yang semakin parah. Sa'ad bin Abi Waqqas sakit parah, ya. Nabi SAW menjenguknya, ya. Min akhlaqin Nabi SAW menjenguk orang yang sakit, ya. Fakultu, lalu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku berkata, "Ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waj'i ma tara." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini sudah sakit sebagaimana engkau lihat. Sakit parah, ya. Mungkin beliau orang sakit, ya, bapak-bapak, ibu-ibu pasti akan langsung ingat apa? Ingat apa kira-kira kalau sakit? Mati, ya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau tahu, ya kan, sakitku semakin parah bagaimana engkau lihat. Wa ana dzu malin, dan aku adalah punya harta benda yang banyak, ya. Punya harta benda yang banyak. Wala yarithuna illa ibnatun li. Dan tidak ada seorang pun yang mewarisi kecuali putriku tunggal, ya, putriku. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali, apakah aku bersedekah, ya, mensedekahkan, ya, dengan 2/3 harta bendaku, 2/3 loh, ya, 2/3 harta bendaku. Qala la, jangan, kata Rasulullah, jangan engkau, ya kan, sedekahkan harta bendamu 2/3. Banyak itu maksudnya, ya. Fakultu fasyatru ya Rasulullah, kalau separuh bagaimana? Ya. Qala la, separuh harta jangan juga, itu banyak. Separuh harta itu banyak, ya. Qultu fathulutsu ya Rasulullah, kalau sepertiga harta, ya. Qal ats-tsulutsu wath-tsulutsu katsiran aw kabirun. Sepertiga okelah. Tapi sepertiga itu sudah banyak. Sepertiga itu sudah besar jumlahnya, ya. Jadi minimal atau maksimal adalah sepertiga, ya. Innaka antadhara warathataka aghniya khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna nas. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu itu dalam kondisi kecukupan, dalam kondisi kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka alatan ay fuqara yatakaffafun nas, minta-minta ke orang-orang. Yang mana yang baik? Yang pertama apa, yang kedua? Meninggalkan mereka anak-anak, ya kan, dalam keadaan kecukupan, kaya raya, atau miskin, ya kan, minta-minta. Yang pertama yang kedua? Yang pertama lebih baik, ya kan? Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alu fi imra'atika.
Sesungguhnya kata Nabi SAW, sesungguhnya engkau menginfakkan suatu nafkah tabtaghi biha wajh Allah, yang mana kamu menginginkan wajah Allah. Wajah Allah. Karena orang beriman itu akan masuk surga dan akan melihat wajah Allah. Khusus untuk ahlil jannah. Khusus untuk ahlil jannah. Wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka yang ganteng-ganteng, wajah mereka yang elok, berseri-seri, ila rabbiha nadhirah. Wajah yang ganteng itu, wajah yang cakep itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sesungguhnya engkau menginfakkan suatu nafkah yang kamu harapkan dengan nafkah tersebut adalah wajah Allah, untuk wajah Allah Subhanahu wa taala, untuk melihat wajah Allah sementara pada hari kiamat, illa ujirta 'alaiha, melainkan kamu akan diberikan pahala atas nafkah tersebut. Hatta ma taj'alu fi imra'atika. Fi yang pertama adalah harf jar. Fi yang kedua adalah apa? Asmaul khamsah. Fi imra'atika. Walaupun Anda menyuapkan sesuap makanan ke mulut istrimu, itu ada pahalanya. Seorang suami memberikan nafkah kepada anak dan istri, semuanya ada pahalanya itu. Ya, tidak sia-sia. Kalau Anda mengeluarkan infak, ya kan, nafkah kepada istri Anda, kepada anak Anda, semuanya itu ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sia-sia, ya. Hadisnya apa? Dasarnya hadis ini. Hatta ma taj'alu fi imra'atika. Hatta ma taj'alu fi imra'atika. Sampai-sampai apa yang engkau jadikan untuk sesuap nasi, sesuap makanan ke mulut istrimu, itu adalah akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ada arti yang romantis, ya kan? Suami menyuapi istri, ya. Qala faqultu ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Sa'ad bin Waqqas mengatakan, aku berkata, wahai Rasulullah, apakah aku ditinggal, ya, setelah sahabatku, aku menjadi para sahabatku akan meninggalkanku? Qala innaka lan tukhallafa fa ta'mala 'amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa izdatta bihi darajatan wa rif'atan. Sungguhnya engkau, ya, tidak akan ditinggal dan engkau mengamalkan suatu amal yang kamu mengharapkan dengan amal tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala, melainkan akan bertambah bagimu adalah darajat, ya, dan ketinggian. Wala'allaka an tukhallafa, dan kemungkinan kamu akan apa itu maksudnya? Beliau akan dipanjangkan umurnya, ya. Betul, berdasarkan yakni apa itu kenabian Rasulullah SAW, bahwasanya Sa'ad bin Waqqas mendapatkan umur yang panjang, ya, mendapatkan umur yang panjang dan juga mendapatkan keturunan yang banyak. Dikatakan bahwasannya beliau mempunyai 17 anak lelaki dan 12 perempuan dan umurnya panjang. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Hatta tantafi'a bika aqwamun wa tadurra bikal akharuna. Sehingga suatu kaum akan mendapatkan manfaat dari engkau wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yadurra bika akharuna, dan orang lain mendapatkan silaka atau madarat. Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, kata Rasulullah SAW berdoa, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, langsungkanlah hijrah para sahabatku, itu hijrah dari Makkah ke Madinah. Wala taruddahum ala aqabihim, dan janganlah engkau mengembalikan mereka ke belakang, artinya tidak murtad, ya kan? Walakin ba'is Sa'd bin Abi Khawlah, akan tetapi Sa'd bin Khawlah kecewa. Kenapa? Yarthilahu Rasulullah SAW an mata bi Makkah. Karena Sa'd bin Khawlah, ya, meninggal di Makkah. Kenapa kalau disebutkan Sa'd bin Khawlah? Karena yang di sini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau, ya, orang yang mendapatkan kabar gembira dengan surga. Sementara ini kata Nabi, walakin al-ba'is Sa'ad bin Khawlah. Tapi yang yang kecewa adalah Sa'ad bin Khawlah. Kenapa? Rasulullah SAW bersedih hati karena Sa'ad bin Khawlah meninggal di
di Mekah. Ikhwati azakumullah barakallahu fikum. Di antara hadis yang mulia ini, fawaid, yaitu disebutkan di sini tushra'u ziyaratul marid lil imami faman dunahu wa tata'akkadu bi istidadil marad. Yaitu disyariatkan untuk mengunjungi atau membesuk orang yang sakit, ya, baik itu seorang pemimpin atau yang lainnya. Nabi SAW menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau Rasulullah dan presiden zaman sekarang presiden. Rasulullah SAW menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas, khususnya ketika saat itu adalah sakit-sakit yang parah, ya kan? Ini ada menghibur orang yang sakit, ya. Jangan orang yang dikunjungi yang sakit itu ditakut-takuti, ya kan? Dikasih motivasi, yang ditakuti. Oh, orang sakit seperti mati. Oh, dan tambahan, ya. Dikasih apa? Motivasi. Dikasih, yakni apa itu? Dia terhibur. Orang enggak sakit Anda ini, sudah sembuh sudah. Enggak ada sakit. Kasih motivasi. Ya. Misalkan yang mengatakan ini bagaikan tinggal kalau 1 kilo misalnya tinggal 1 on penyakitnya sudah selesai. Nah, itu kan memberikan motivasi kepada orang yang sakit sehingga semangat untuk sehat kembali, ya kan? Fati azakumullah, Rasulullah SAW menjenguk Sa'ad bin Waqqas. Baik. Yajuzu dzikrul marad bi ghardin sahihin. Boleh untuk menyebutkan suatu penyakit dengan tujuan yang benar, ya kan? Sakitnya ini. Jadi fakta, ya kan? Min nahwi talabid dawa'i au du'ai rajulin salihin, untuk mendapatkan yakni obat yang manjur, ya kan? Kalau tahu penyakitnya kan dokter akan menentukan, ya kan? Sakitnya apa? Kadang-kadang kan maaf, ya kan? Dokter enggak pakai takon-takon kadang-kadang. Maaf. Ya, kami mohon maaf. Ya ini pas saja itu, ya kan? Harus membicara. Keluarnya ini. Sehingga dokternya tahu. Ya, baru dikasih resep. Atau menjelaskan penyakitnya agar mendapatkan didoakan oleh si orang soleh. Orang yang soleh, orang yang hidup, yang hadir, ada di situ. Ya, didoakan agar penyakitnya sembuh. Baik. Di antara faedah dari hadis yang mulia ini yaitu al-wasiyatu la tajuzu bi aktsar min ats-tsuluts. Bahwasannya wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta benda. Maksimal 1/3. Ya. 1/3 itu wasiatnya, ya, maksimal itu. Ya, tapi la wasiat ahli waris, tidak boleh mewasiatkan kepada ahli waris. Si fulan kasihkan 1/3. Kalau dia ahli waris tidak boleh. La wasiat ahli warisin. Ya. Karena dia sudah mendapatkan hak sendiri. Allah yang menentukan fulan si alan macam ini. Laki bagiannya 2 kali, ya kan, dibandingkan perempuan. Lidzakar mithlu hadzil unthayain. Bagi lelaki 2 kali, bagiannya untuk dari perempuan. Ya. Al-hathu ala silaturrahim wal ihsan ilal aqarib. Hadis ini juga menganjurkan kepada kita untuk silaturahim, menyambung silaturahim dan berbuat baik kepada yakni al-aqarib, itu orang-orang yang terdekat, kerabat kita yang terdekat. Ya, li'anna silatul aqrab afdal min silatil ab'ad. Karena silaturahim yang terdekat itu lebih afdal, lebih utama dibandingkan menyambung silaturahim yang lebih jauh. Paman lebih baik, lebih afdal dibandingkan sepupu kita. Mana yang lebih afdal? Sepupu kita atau paman kita? Paman kita yang lebih dekat dengan kita. Baik itu paman dari ibu maupun paman dari ayah. Ya. Ikhwati azakumullah, hadis yang terakhir pada kesempatan yang baik ini yaitu hadis yang ke-7. Wa Nabi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum." Rawahu Muslimun. Haditsun sahihun rawahu Muslimun. Hadis ini dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini lebih terkenal dibandingkan namanya. Namanya siapa? Disebut oleh Imam Nawawi, yaitu Abdurrahman bin Sakhr. Ya. Khilaf di antara para ulama apakah Abdurrahman apa Abdul Syams, yang rajih adalah namanya adalah sebenarnya disebutkan oleh Imam Nawawi.
Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ya, beliau ini salah satu sahabat Rasulullah SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Karena beliau bermulazamah dengan Rasulullah SAW kurang lebih 3 tahun, maksimal tidak lebih dari 4 tahun. Ya, pada peperangan Khaybar. Berapa hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah ini? Ada 5.000 hadis lebih. Tepatnya 5.374 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nomor 1. Kalau di ranking nomor 1. Tidak ada sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis kecuali Abu Hurairah. Ya, karena beliau bermula sama dengan Rasulullah SAW kurang lebih 3 tahun. Tidak lebih dari 4 tahun. Karena beliau masuk Islam yaitu Amul Khaybar. Pada peperangan Khaybar. Pada tahun yang ke-7. Ya kan? Berkat doa Rasulullah SAW, kata beliau, padahal beliau ini tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Tapi kata beliau, tatkala beliau mendengarkan dari Rasulullah SAW, langsung mancep, tidak lupa. Ya, radhiyallahu anhu arda. Salah satu kelebihan sahabat yang mulia ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda. Kalau beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum." Perhatikan hadis ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada jasad Anda, tidak melihat kepada postur Anda, tidak melihat kepada harta benda Anda, tidak melihat kepada pangkat Anda, tidak melihat kepada rumah Anda, mobil Anda, kekayaan Anda, pangkat Anda, sama sekali tidak melihat itu. Ya, tidak melihat anak Anda, ya. Walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu melihat kepada hati Anda. Ya. Melihat apa? Hati Anda. Ya. Namun ikhwati azakumullah, ada yang disebutkan di sini, ada riwayat yang lebih sempurna daripada ini. Sama-sama diriwayatkan Imam Muslim juga. Ya. Yaitu riwayat yang sempurna adalah innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya. Sesungguhnya Allah SWT tidak melihat kepada postur Anda, tubuh Anda, warna hitam, warna putih, ya kan, tinggi, pendek, ganteng, elek, tidak melihat itu. Ya. Wa amwalikum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada postur Anda dan harta benda Anda, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah telah melihat kepada hati Anda dan amal perbuatan Anda. Hati dan amal, saudara-saudara. Bukan sekedar yang penting hati. Gak popo, gak pakai jenggot gak popo. Sementing hati bersih. Wallahi kalau hati kita bersih, ya kan? Pasti akan memelihara jenggot karena Rasulullah SAW yang memerintahkan, ya. Rasulullah SAW yang memerintahkan, aful laha, wafirul laha, panjangkan jenggotnya, biarkan jenggot itu tumbuh. Ya. Ini bagi orang yang yakni mengatakan penting hati bersih. La ya akhi, amal itu penting. Amal itu penting, hati dan amal. Kita bersihkan hati kita dan amal perbuatan kita. Amal sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Udah ajarkan itu. Itu lakukan itu. Yang diajarkan oleh Nabi SAW. Manusia yang paling shadiq dalam memberikan ujangan. Orang yang paling ikhlas memberikan ujangan adalah Rasulullah SAW. Orang yang paling jujur ucapannya adalah Rasulullah SAW. Anda yang mengatakan yang penting hati. Lah ya akhi, hati penting, amal juga penting. Ya, amal juga penting. Amal yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini bantahan bagi orang-orang yang mengatakan wah itu simbolis itu. Ya, pada simbolis bagaimana? Ya. Jadi ikhwati azakumullah, hadis ini Allah akan melihat apa? Hati kita dan perbuatan kita. Ya, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah at-taqi. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.
Apa yang paling bertakwa gitu? Yang bertakwa itu, yang menjalankan perintahnya dan menjauhi dari larangannya. Itulah orang yang bertakwa. Ya. Kalau Allah Ta'ala memerintahkan dan Rasulnya memanjangkan suruh panjang jenggot, sudah panjangkan jenggotnya. Ya kan? Tidak pakai. Itulah Islam. Apa itu Islam? Istislam. Islam itu istislam, menyerahkan. Ya, menyerahkan diri kepada Allah SWT. Demikian Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita sampaikan atau kita lanjutkan hadis yang ke-8 biidznillah taala masih bab yang sama. Demikian Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya kami mohon maaf. Yakinlah kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan dan kekhilafan itu dari saya pribadi wa syaitan. Wallahu a'lam wa ahkam wa